Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliana, mahasiswi Tadris IPA dengan NIM 207190025. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang kapilaritas. Tapi sebelum kita melakukan percobaan, kita akan mengenal apa sih kapilaritas itu. Kapilaritas merupakan peristiwa atau gejala naik turunnya zat cair ke dalam celah-celah kecil atau pipa kapiler. Semakin kecil celah, maka semakin besar daya kapilaritasnya. Kapilaritas ini bisa terjadi karena adanya gaya adhesi antara partikel air dengan partikel lain yang lebih kuat daripada gaya kohesi antar partikel air. Di sini kita tadi menyebutkan adanya gaya adhesi dan gaya kohesi. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan gaya adhesi dan gaya kohesi? Kita bahas ya teman-teman. Gaya adhesi merupakan gaya tarik-penarik antar partikel zat yang berbeda jenis. Misalnya partikel air dengan partikel wadah. Terus kemudian partikel kapur dengan partikel papan tulis atau yang lainnya. Sedangkan gaya kohesi merupakan gaya tarik-penarik antar partikel zat yang sejenis. Contohnya partikel air dengan partikel air. Sampai di sini teman-teman paham kan? Untuk lebih jelasnya ini contohnya teman-teman. Di sini ada gambar air yang dimasukkan dalam wadah. Terus gambar yang kedua, raksasa yang juga dimasukkan dalam wadah. Kita bahas satu-satu. Di sini ada air yang dimasukkan wadah, kemudian ditambahkan pipa kecil atau pipa kapiler. Terlihat bahwa air yang di dalam pipa kapiler permukaannya lebih naik daripada air yang ada di wadah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena adanya gaya adhesi yang lebih kuat sehingga menarik air untuk ke permukaan. Jadi perlu diingat, pada air gaya adhesi lebih besar daripada gaya kohesi. Sedangkan pada raksa terlihat raksanya lebih turun. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena terdapat gaya kohesi yang besar di antara partikel-partikel raksanya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa pada raksa, gaya kohesi lebih besar pada gaya adhesi. Kemudian, tadi kita juga membahas tentang semakin kecil celah, maka gaya kapilaritasnya semakin cepat. Ini contohnya. Pipa yang besar permukaannya segini, sedangkan yang sedang segini, sedangkan yang kecil lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan percobaan. Percobaan kali ini kita akan membandingkan kapilaritas pada tisu dan kain. Kita akan membuktikan apakah benar semakin kecil celah, maka semakin cepat gaya kapilaritasnya. Sebelum kita melakukan percobaan, kita siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang diperlukan ialah 3 gelas, pengaduk, pewarna makanan, kain flanel, tisu, dan air. Setelah kita siapkan alat dan bahan, mari kita lakukan percobaannya. Langkah yang pertama yaitu masukkan air ke salah satu gelas. Kemudian masukkan pewarna makanan ke gelas yang telah diisi air. Kemudian aduk
dengan mengaduk hingga rata. Langkah selanjutnya yaitu masukkan kain flanel seperti ini. Kemudian masukkan tisu. Amati hingga beberapa saat. Setelah kita tunggu beberapa saat, kita dapat melihat bahwa air lebih cepat naik ke tisu dibandingkan pada kain flanel. Dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, kita dapat beberapa hasil. Yang pertama yaitu pada tisu tadi air cepat naik sehingga cepat menetes pada gelas kosong. Ini menunjukkan bahwa pada tisu memiliki celah atau pipa kapiler yang kecil. Sedangkan pada kain flanel dapat kita amati tadi juga air lebih lambat naiknya. Sehingga ini juga membuktikan bahwa kain flanel memiliki celah atau pipa kapiler yang lebih besar. Dari dua hal tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tisu memiliki pipa kapiler yang lebih sempit atau lebih kecil daripada kain flanel. Ini membuktikan bahwa semakin kecil pipa kapiler atau celah, maka semakin cepat daya kapilaritasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.